saking Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa satune Kangjeng Nabi qala iku ngucap ya Kangjeng Nabi ngucap ing lapat man asbaha utawi sapa wong kang manjing subuh ya siman aida khala tegese manjing ya siman fi waqti sibahi ing dalam waktu subuh wa huwa hali utawi yasiman yasku iku wawadul yasiman ilan nasi iku ngadu yasiman ilan nasi maring manusia daikal maasi ing rupake kauripan fakaan namak maka kaya pastine wawadul ngadu yasiman rabbahu ing pangeran yasiman wasyikayatu la taliku illa ala Allah lan utawi ngadu la taliku iku orang ngeluh lan utawi ngeluh la taliku iku layak ya syikayah illa ala Allah angin ingatasi Allah fa innaha min jumlatid doa mangka satu gane syikayah min jumlatid doa iku saking jumlah doa amma syikayatu ilan nas anapan utawi ngeluh ilan nasi maring manusia fahiya mangka utawi syikayah min alamati adamir ridho iku satengah saking ciri orangane ridho bi kismatillahi ta'ala kalawan bagian Allah lahu kedua siman kama ruya an Abdillah kaya oleh dinriwayatkeun an Abdillah saking Abdullah bin Mas'ud qala ngucaya Abdullah bin Mas'ud dan riwayatakan apalah pada qala Rasulullah wis ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uallimkum anata orang aurukan isun ing sira kabeh al kalimati ing sakeh kalimat allati tatakallama kang rarasan biha kalam kalimat Musa sapa Nabi Musa alaihi salam hina zawaja ing dalam waktu ngalewat ya Musa al-bahra ing sagara ma'a Bani Israil ing dalam Bani Israil faqulna mangka ngucap kita ing lapan bala ya Rasulullah qala ngucap ya Nabi qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita telah sama membaca ratib alaihi salawat berzikir memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala bermacam keluh kesah kita sandarkan, kita hantarkan, kita keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man asbaha, siapa orang yang datang waktu subuh, udang pagi, bangun tidur pagi. Wa huwa yasku ilan nas, pagi-pagi wa huwa yasku, halnya dia sudah mulai mengeluh. Mulai aduh-aduhan kumaha aing. Nah gitu. Ngeluh lah, bangun tidur langsung ngeluh ya, bukan ngeluhnya bukan badan pegel, bukan pegel, ngeluhnya bagaimana dhayqal ma'asi, sempitnya kehidupan, hidup perupek ya, hidup sempit toboga duit gitu. Dhayqal ma'as, usaha mah geus dijalankeun bermacam-macam usaha tapi kok kieu baik gitu. Nah, datang waktu subuh kita sudah mengeluh urusan maisha, urusan kehidupan, doikal ma'asi. Nah, keluh kesah kita hal seperti itu faka'anna yashkurabba, itu sama saja kita mengeluh kepada Rabb kita, sama halnya kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluhan itu tidak pantas terkecuali keluhan itu disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu. Boleh berkeluh kesah
tapi rasa keluh kesah ini kita adukan hanya kepada Allah. Kenapa keluh kesah ini kita sandarkan kepada Allah? Fa innaha min jumlatid du'a, karena ketika keluh kesah kehidupan kita, baik dari segi kehidupan maisha, kagak punya duit atau segala macam lah, maka itu bagian daripada doa. Jadi boleh kita berkeluh kesah tentang kehidupan, tentang masalah maisha, tapi yang kita keluhkan sandarkannya kepada Allah, tidak boleh kepada selain. Nah, karena ketika kita sandarkan kepada Allah, fa innaha min jumlatid du'a, ini termasuk bagian daripada doa, berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau seandainya keluh kesahnya kepada manusia? Aduh kumaha ya Ustaz, hidup kieu-kieu bae ya gitu kan. Ngeluhnya ke manusia. Nah, ya salat duha mah enggeus, salat tahajud juga enggeus, kan gitu nya. Ngaji enggeus, sedekah, nu macam-macam ibadah mah sudah tapi hirup kieu-kieu bae gitu. Nah, tapi ngeluhnya bukan kepada Allah, tapi ngeluhnya kepada manusia. Maka amma syakayatu ilan nas fahiya min alamati adamir ridha bi qismatillah. Maka ketika keluh kesah itu kita sandarkan kepada manusia, berarti tandanya kita tidak menerima tanda-tanda Mihya min alamati adamir ridha, itu ciri orang yang tidak menerima ridha atas bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh normalnya manusia hidup hayang sehat terus, boga duit terus, sejahtera terus, kan hayang tah. Pengennya makan gitu sama tuh. Pengennya mah duit loba terus jinya. Benernya anak pemajikan hayang nama sehat terus, hayang nama duit loba terus, ogah kering kepengennya mah sehat terus, duit banyak terus, baik terus, pengennya mas begitulah keadaan manusia seperti itu. Tapi nyatanya buktinya duit temoga jeung tetangga teu akur misalkan, ribut lah, terus kita keluhkan kepada manusia, maka itu adalah bagian tanda kita tidak menerima bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hari ini yang terjadi kepada diri kita ini tidak lepas daripada bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh kayak pelajaran tahun ini yang berangkat haji ya Ibrahim ya. Kan pengennya mah Pak Rohim tuh dari Mina kan naik mobil ya, pengennya mah naik mobil, ngeluh kita ke ketua travel, ngambek tuh, ngeluh kan pengennya mah nikmat tuh, pengennya mah diantar-antar ke sono, ternyata fakta di sana kagak, kan begitu, jalan kaki kan Ibrahim ya, lumayan 4 jam, pegel juga itu betis urusannya, benar ya. Dari Mina kemana? Ke Musdalifah ya? Musdalifah ke Mina. Dari Musdalifah. Dari Musdalifah ke 7 kilo, lumayan kan itu. Nah, tetapi ketika kita sandarkan keluh kesah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu insya Allah akan menjadi bentuk doa. Kalau kita ngambek mulu itu urusannya, repot itu jika kita kemarin tuh. Nah, begitu ya. Berarti kita tidak ridho, ciri tidak ridho atas bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena walaupun satu pesawat, satu kloter, satu rombongan, nasib beda-beda, kan begitu? Bener ya Pak Ji ya? Ibrahim bagaimana kemarin? Istri hilang, malah megang istri orang. Ibrahim disangka istrinya, taunya istri orang dipegang. Ini biasa pegang ayam. Mana istri saya? Ada salah pegang. Aduh, salah pegang ya.
Bisa lucu itu. Subhanallah, emang cerita haji begitu. Ya, artinya jika emang segala aktivitas kita yang berbentuk ibadah kepada Allah, yang nyata lah pelaksanaan ibadah haji, kan pengennya ngeluh terus. Karena emang ibadah haji adalah pekerjaan 3. Fisik, badan, harta. Fisik iya, harta iya, bener ya? Apalagi ilmu iya. Orang ngandelin harta doang dikira ongkos mahal jadi enak, kagak ngejamin yang kuroda jadi enak, kagak ngejamin. Nah, maka jika kita tidak sadar dengan hal yang demikian, berarti itu kita tanda tidak menerima ketentuan atau bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeluh kita kepada manusia, nah itu kan. Itu ciri kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengeluh, tapi keluhan kita ini jangan sampai keluhan itu kita mengadu berkeluh kesah kepada manusia. Tugas kita mah bukan mengeluh, tugas kita adalah berusaha. Begitu doang tuh. Ikhtiar, berusaha. Mengeluh itu kan memaksa. Ngeluh itu memaksa, ingin kesampai itu namanya keluhan. Tapi kalau seandainya usaha, ikhtiar, yang namanya ikhtiar, yang namanya usaha, hasil dan tidaknya kita sudah rela. Seperti perjalanan ibadah haji, ngadu kita ke ketua, pengennya mah kita naik mobil, cuman kagak dapat, contohnya begitu. Udah namanya sudah ikhtiar, sudah berusaha. Malah cepetan jalan kaki. Oh gitu ya. Dari mobil malah pulang kan. Oh gitu. Kejebak macet. Kejebak macet ya. Subhanallah. Dari mobil enggak malah lama. Mantap ya. Nah itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena pasti terjadi nih ya semuanya ya. Nah, kita punya pengalaman semua lah ya. Artinya pengalaman haji itu emang dahsyat luar biasa. Ketawanya setelah pulang dari haji. Setelah pulang dari haji baru kita paham. Orang lagi ibadah haji kagak paham, ngeblank di sono mah. Tapi setelah haji baru kita paham. Oh begitu jawabannya. Oh jawabannya. Oh gitu doang. Gitu. Nah, jadi ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang waktu pagi, subuh berarti bangun tidur kita udah ampunan aduh ngeluh mulu ngeluhnya ilan nas dayqal ma'as, tentang sempitnya kehidupan hirup kieu bae robana fakaan nama yasqurabah. Nah, ngomong demikian itu sama halnya kita mengadu kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saja, karena itu bagian daripada ya Allah ieu amatiru ya gitu. Itu naon? Yang penting sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada tidak menerima ketentuan dan keridhaan Allah, yaitu ketika keluh kesah kita ingin mendapatkan kasih sayang dari orang yang kita keluhkan, mendapatkan perhatian. Keluh kepada manusia ingin mendapatkan perhatian manusia, bukan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ingin mendapatkan perhatian dari Allah, keluh kesah kita kepada Allah, maka ini bagian daripada doa. Tapi jika keluh kesah kita bukan kepada Allah, ingin mendapatkan kasih sayang manusia, maka ini adalah bentuk bagian daripada tidak menerima ketentuan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing bagian manusia di Lauhil Mahfudnya sudah rapi. Nah, Lauhil Mahfudnya sudah rapihnya, dari usia kita rapih, jatah rezekinya sekian tahun sekian udah rapih, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah tinggal nunggu perjalanan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi minallah. Tapi inginnya kita, takdir kita itu ada di dalam kebaikan. Nah gitu, khairihi wa syarrihi minallah ta'ala.
Kama ruwiya, sama halnya seperti diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala uallimukum, apakah aku tidak pernah mengajarkan kepadamu wahai para sahabat kalimat-kalimat yang mana allati tatakallama Musa, yang pada masa itu Nabi Allah Musa alaihi salam pun merasa mengeluh." Mana keluhan Nabi Allah Musa ketika dikejar-kejar Firaun? Kan gitu ya. Ketika dikejar-kejar Raja Firaun beserta bala tentaranya, dia hendak melintasi lautan. Bagaimana nih kata Nabi Allah Musa? Ngeluh Nabi Allah Musa pun sama, ini bagaimana urusannya, udah kagak bisa nyebrang ini lautan depannya. Maka disinilah Nabi Muhammad mengajarkan keluh kesah Nabi Allah Musa alaihi salam ketika melewati lautan beserta Bani Israel. Ya kalau contoh sekarang keluh kesahnya orang Palestina, kan begitu ya? Keluh kesahnya orang Palestina kan dahsyat keluh kesah Palestina. Dia nggak mau pindah di negaranya, walaupun sudah dibombardil segala macam, tetapi dia tetap masih mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Palestina itu. Jangan kayak Israel, belum apa-apa udah ampun kan Israel kan begitu ya. Nah, karena apa bisa demikian orang Palestina? Karena punya rasa keimanan kepada Allah Subhanahu. Padahal tempatnya sudah tidak aman, udah banyak yang meninggal, tiap hari bombardir segala macam, tapi tetap dia tidak mengeluh, masih tetap mempertahankan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, ini sejarah sewaktu Nabi Allah Musa alaihissalam melintasi lautan beserta Bani Israel. Maka fakulna, dijawab oleh para sahabat Nabi, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan jika emang kita sedang kesulitan berkeluh kesah, ini doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Ini doanya nih. Bacanya bagaimana? Jadi kalau pagi-pagi ini ulang ngeluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa. Ini doa ketika rupok sempit dalam kehidupan. Kumaha iya hutangan geus nyoba ka dieu geus teu meunang. Hutang geus pabelit kumaha deui ya Gusti carana pena ku kudu gantung diri kan gitu. Artinya sudah tidak ada jalan, sudah tidak ada solusi. Maka keluh kesah itu kita adukan kepada Allah seperti keluh kesahnya Nabi Allah Musa alaihi salam, dan dia membaca doanya bagaimana? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi ketika sedang susah dalam kehidupan, susah ekonomi, pokoknya susah lah. Karena susah masih susah lah, pokoknya mah susah lah. Susah mah bisa diceritakan lah. Susah. Ariut lah kena hulunya. Nah, ini doa aja ya. Doa aja diajarkan ku Kangjeng Nabi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billah. Yang artinya begini, Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya kepada engkau alhamdu seluruh puji, wa ilaikal mustaka, Allahumma lakal hamdu, hanya engkau yang mempunyai seluruh puji, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepada engkau ya Allah al mustaka, tempat mengeluh, tempat mengadu, wa antal musta'an, dan hanya engkaulah ya Allah dat yang bisa memberikan pertolongan. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, terkecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa ini? Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu
hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiklah dikit. Jadi ketika datang waktu pagi kita doanya ini. Keluh kesah kita adukan kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafal bahasa Arab? Belum. Oke, ya lagi nulis. Ya. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini doa ketika keluh kesah sejarah Nabiullah Musa alaihi salam ketika melintasi lautan. Dia pun merasa berkeluh kesah, kesulitan, maka sahabat Nabi pun sama punya keluh kesah, ngadu kepada Nabi. Ketika ngadu kepada Nabi, diajarkan doa yang dibaca oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, doanya tadi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah nanti ditulis sama Pak Danil, itu diamalkan ketika menjelang datang waktu subuh. Karena waktu subuh di situ permulaan kita mau beraktivitas. Ya, permulaan mau beraktivitas, usaha segala macam lah. Apalagi yang tukang usaha. Usama datang subuh-subuh jualan ayam, laku-laku kan repot. Akan ngeluh juga kan? Ngeluh juga. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, mudah-mudahan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya yang bersumber dari sejarah Nabiullah Musa alaihi salam bisa kita amalkan agar kita berkeluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berkeluh kesah kepada manusia, maka itu ciri kita tidak menerima bagian atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kajian-kajian atau baca salawat, segala keluh kesah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sulit menjadi mudah, yang sulit menjadi lancar, yang sempit menjadi longgar, yang sempit mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati umil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal gham ya kashifal gham ya man li'abdi wa yarham ya dafi'al bala'i ya rahman ya dafi'al bala'i ya rahim. Da'wahum ya subhanakallahumma fiha salam akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.